Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang dari kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya sudah kita bahas ya, dari mulai Rasulullah dalam kandungan, Rasulullah kecil, kemudian masa remaja Rasulullah, dan kini kita masuk pada fase proses pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum dia menikah ya, jadi dia masih dalam penjagaan ataupun ya masih ditemanin oleh diasuh ya dari sama Abu Thalib, pamannya. Nah, jadi dia setelah sama Abdul Muthalib, kemudian dia diasuh sama Abu Thalib, pamannya. Ya. Jadi ketika sama Abu Thalib, disitulah Rasulullah ditempa dengan kehidupan yang benar-benar dia rasakan, dari mulai dia mengembala, kemudian dia berdagang. Jadi proses dia menjadi nabi, jadi dia sudah alami dari hal-hal yang memang yang prosesnya dia mengembala dan berdagang ini salah satu proses bagaimana dia nanti bisa memimpin ya, umat di seluruh dunia ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jadi prosesnya ingin menikah ya. Jadi pada waktu itu istri pertama Rasulullah yaitu Siti Khadijah, Khadijah bint Khuwailid. Jadi Khadijah anaknya dari bapaknya Khuwailid. Dia sosok adalah wanita yang solehah, yang suci, bahkan diberi gelar Thahir, wanita yang suci yang menjaga kesuciannya. Jadi dia memang dari keluarga yang ternama ya. Jadi dari keluarga ternama, kemudian dia juga termasuk wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas, kaya, cantik. Jadi Khadijah ini sebelum menikah dengan Rasulullah, dia sudah menikah 2 kali. Ya. Jadi prosesnya dia sudah menikah 2 kali sebelum sama Rasulullah. Jadi memang Khadijah ini janda. Ya, tetapi janda yang menjaga kesuciannya, ketika suaminya sudah meninggal dua-duanya, dia tetap menjaga kehormatannya. Jadi benar-benar wanita yang disebut suci, Thahir. Bahkan juga diberi gelar Afifah, ya, diberi gelar wanita yang menjaga kehormatannya. Nah, jadi dari proses itu Khadijah nggak mau nikah lagi, karena sudah 2 kali dia menikah, suaminya meninggal semuanya. Ya. Semuanya meninggal. Jadi sudah menikah 2 kali. Yang pertama yaitu sama suami yang pertama ya. Suami yang pertama Khadijah itu salah satunya adalah yang punya gelarnya Al-Makhzumi ya. Jadi yang pertama adalah Al-Makhzumi ya. Kemudian ada lagi Abu Halah An-Nabash At-Tamimi. Nah, jadi 2 laki-laki ini pernah menikahi Siti Khadijah. Dua-duanya juga seorang laki-laki yang kaya. Jadi ketika Khadijah menikah dengan suaminya yang pertama, kemudian meninggalkan banyak harta. Ya, jadi meninggalkan banyak harta, kemudian nikah lagi sama suami yang kedua, juga meninggalkan banyak harta. Nah, dari situlah dia akhirnya mengelola harta dari suaminya. Memang dia dari keturunan yang ternama, ya, keturunan nasab yang bagus, cantik dan cerdas.
Ketika dia mempunyai tidak ada gairah lagi karena sudah nikah 2 kali, jadi dia nggak mau nikah lagi tuh. Ya, dia nggak mau nikah lagi dan akhirnya ya sudah. Dari situ baru dia itu mendengarkan ada cerita banyak orang. Jadi dia seorang dagang, ya, seorang bisnis, ya, pebisnis wanita yang pada waktu itu termasuk pebisnis yang sukses. Bahkan di kalangan Arab itu terkenal banyak yang pengen meminang Siti Khadijah, ya, banyak yang pengen meminang Siti Khadijah dari kalangan kabilah-kabilah di Bani Saqifah, ya, dari Taif dan Ghatafan lain sebagainya, banyak yang berdatangan pengen nikah sama Siti Khadijah, ya. Jadi wanita cantik, kaya, cerdas, ya. Tapi Khadijah sudah bertekad tidak mau nikah lagi, sudah nikah 2 kali, ditinggal sama suaminya, ya. Ditinggal sama suami. Kemudian dari situ dia dengar ada seorang laki-laki yang sangat jujur yang diberi gelar Al-Amin, ya. Ini siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia dengar itu dari banyak orang, dia penasaran nih sosok laki-laki ini. Ya, suruh telusurinlah. Nah, siapa laki-laki ini? Ya, siapa laki-laki ini yang mempunyai gelar Al-Amin? Ya, karena Siti Khadijah ini adalah wanita pebisnis, dia pengen mengajak Nabi Muhammad ini kerjasama rekanan, ya, kerjasama dalam bisnisnya, ya, kerjasama dalam bisnisnya nanti bagi hasil, ya, bagi hasil. Karena kemudian dicarilah, ya, Siti Khadijah punya pembantu khadim namanya Maisarah, ya. Maisarah ini pembantunya Siti Khadijah yang sudah berjuang bersama Siti Khadijah. Ini sebenarnya adalah sebuah julukan atau lakop saja, ya. Kalau di kita Maisarah biasanya perempuan, tetapi Maisarah di sini adalah laki-laki, ya, laki-laki. Kenapa dinamakan Maisarah? Ya, kita dengar dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Jadi orang yang sangat mudah diperintah, orang yang sangat mudah disuruh ketika majikannya menyuruh berdagang ataupun menyuruh sesuatu, maka dia diberi gelar Maisarah, ya. Disuruhlah Maisarah, ya, disuruh Maisarah untuk nanti bekerja sama berdagang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, pada waktu itu diperintahkan utusan untuk menemui Rasulullah, yang mana Rasulullah pada waktu itu dia memang kerjanya banyak. Dari mulai ngembala, bahkan diriwayatkan ketika diperintah untuk bekerja sama Siti Khadijah, Rasulullah lagi lagi ngangkat ya kuli, ya, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi memang benar-benar jiwanya apapun yang selama itu halal dilakukan, dikerjakan sama Rasulullah. Ya, jadi benar-benar ketika itu lagi bekerja. Ya, bekerja, kemudian ketika Rasulullah lagi dalam pekerjaannya, datang seseorang, ya, apakah di sini ada yang bernama Muhammad? Kemudian dijawab, ya, saya saya Muhammad, ya, saya Muhammad. Oke. Kemudian dari situ dikatakan bahwasanya apakah saya ada perintah dari atasan saya, yaitu Siti Khadijah, untuk Nabi Muhammad ini untuk bekerja sama, partner, rekanan untuk kerjasama dalam berdagang. Kemudian ketika Nabi Muhammad mendengarkan itu, pasti semangat. Siapa yang nggak tahu sosok Siti Khadijah? Pada waktu itu dia termasuk wanita yang sukses, dalam bisnisnya. Bahkan banyak orang yang mau meminang Siti Khadijah. Jadi ketika Nabi Muhammad mendengarkan ada ajakan seperti ini, dia semangat. Wah, akhirnya saya bisa bekerja sama, berdagang sama Siti Khadijah, walaupun memang masih bawahannya Siti Khadijah, ya. Kemudian
Nabi Muhammad SAW izin dulu, pamit dulu sama pamannya yang mengasuh dia, yaitu Abu Thalib. Ya, boleh nggak saya kerja dengan Siti Khadijah? Kemudian Abu Thalib mengizinkan Nabi Muhammad untuk bekerja sama Siti Khadijah. Nah, dari sini kemudian Siti Khadijah menyuruh Maisarah untuk pergi ke Syam berdagang. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, kemudian dari sini pengen dilihat dulu nih. Ya. Biasanya seseorang itu ketika dilihat kejujurannya, dilihat bagus akhlaknya, itu dari dia bagaimana bermuamalah dengan keuangan, ya, bermuamalah dengan uang. Kemudian ketika dia bermuamalah dengan uang bagus, insya Allah ini termasuk orang al-amin. Ya, kemudian orang dikategorikan baik juga itu ketika dia dalam berpergian, ya, ketika dalam safarnya dia termasuk orang yang bisa menjaga sabar dia ketika dalam berpergian. Kemudian ketika dengan temannya, dengan saudaranya, ya, kalau di negeri Arab ketika dia bersafar dalam berpergian itu negerinya panas banget. Ketika dia naik onta, apakah dalam berpergian ini orangnya termasuk orang yang baik hatinya, orang yang sangat dermawan apa enggak? Biasanya kalau orang yang mementingkan dirinya, maka dalam safarnya dia termasuk orang yang pelit. Tetapi ketika dicek sama Siti Khadijah, ya, jadi ketika itu kan Siti Khadijah tahu nih sosok Muhammad pada waktu itu adalah orang yang dapat dipercaya. Tapi saya mau tes dulu bagaimana dia bermuamalah dengan keuangan, dikerjasama dalam perdagangan ini. Kemudian dalam berpergian, ya, ketika dalam berpergian dia bisa dipercaya. Kemudian dia bisa berlaku baik dengan orang-orang dalam teman-teman lingkup berpergian tersebut, maka dia termasuk orang yang mempunyai akhlak baik. Maka dua ini termasuk. Ya, jadi ketika Maisarah pergi bersama Rasulullah, kemudian suruh Siti Khadijah suruh bilang pantau ini, pantau Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam perjalanan, Maisarah memantau keadaan Nabi Muhammad untuk pergi ke Syam. Ya, jadi dibawanya jualan-jualannya yang diamanahkan oleh Siti Khadijah. Ya, biasanya Maisarah dengan orang lain, tetapi ini Maisarah dengan Nabi Muhammad. Ya, bawaannya tidak terlalu banyak, tetapi misalnya dia disuruh membawa ontanya misalnya 20 ataupun berapa, nanti dijual di negeri Syam. Nanti hasilnya baru dibagi nanti. Ya, misalnya dari penjualan onta 10 atau 20 minimal harus dapat berapa puluh juta atau berapa ratus juta, nanti baru dibagi hasilnya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini coba dilihat. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad ini coba nanti diikutin semuanya. Jadi Maisarah sudah dipesan sama Siti Khadijah, karena Siti Khadijah tahu nih, ya, sosok Rasulullah ini adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang baik akhlaknya, muamalahnya baik ke siapapun. Coba nanti kamu apapun yang diperintah oleh Rasulullah ikutin. Ya. Jadi ketika yang diperintah oleh Rasulullah diikutin semuanya. Ya, jadi diikutin semuanya. Bahkan ketika bermuamalah Rasulullah selalu senyum di hadapan orang-orang yang mau membeli. Ya, keuntungan yang didapatkan oleh Rasulullah bisa berkali lipat. Ya, biasanya yang dibawa oleh ajudan-ajudan dari Siti Khadijah nggak sebanyak yang dibawa oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah berdagang dilihat sama Maisarah ini mukanya senyumnya, dalam penyampaiannya bagus, jujur, ya. Kemudian dia memancarkan cahaya, ya, memancarkan cahaya kenabiannya. Ya, karena Rasulullah memang punya nur. Ketika orang yang melihat Rasulullah bahkan bisa ada yang nunduk nggak kuat ngelihat cahayanya, saking mulianya. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya ada yang kuat yang pengen mandang Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang ketika nemu Rasulullah bawaannya pengen nunduk aja. Ada juga yang ketika ketemu Rasulullah pengen ngelihat langsung. Ya, salah satunya Umar bin Khattab. Ya, ketika berhadapan dengan Rasulullah pengen lihat mukanya terus. Karena dia pengen ngelihat cahaya
kesegaran yang dipantulkan oleh Rasulullah. Ya, jadi pengen lihat terus. Ada yang memang ketika ketemu Rasulullah, karena wibawa Rasulullah, karena kepemimpinannya, dia tunduk, takut, malu. Jadi dia nggak berani. Kalau kita di hadapan atasan kita, misalnya dia lagi menyampaikan sesuatu, terkadang kita juga ada rasa-rasa takut ataupun rasa ya kita tunduk sebagai bawahannya. Begitupun orang yang melihat Rasulullah ataupun sahabat, ada yang takut, ada yang malu, ada yang semasa hidupnya dengan bertemu Rasulullah dia nggak pernah ngelihat Rasulullah karena saking menghormati Rasulullah. Ya, saking tawadu, dia nggak mau ngelihat Rasulullah saking takutnya. Tapi dia tetap cinta kepada Rasulullah. Nah, jadi memang nanti ini beraneka ragam. Nah, kita nih sebagai umatnya, ya, sebagai umatnya Rasulullah, alangkah baiknya kita dengan cara seperti ini memperbanyak sholawat, memperbanyak baca sirah nabawiyah. Ya, ya, ketika ini kita lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah berdagang dengan Maisarah, pulanglah dah. Ya, Maisarah ini pulang akhirnya yang dibawa oleh Rasulullah keuntungannya berkali-kali lipat. Ya, misalnya disuruh bawa misalnya 50 juta saja, tapi yang dihasilkan oleh Rasulullah 100 juta. Ya, berarti untungnya sudah banyak banget. Ya. Dan Rasulullah tetap mengembalikan semuanya. Ya, misalnya dari perjalanan dia berdagang dari Mekah sampai Syam. Ya, ketika dia sampai di kota sebelum Syam, ya, kota Syam sebelum Syam, dia sampai di kota mana? Akhirnya di kota ini lagi butuh apa? Ya, ketika Rasulullah membawa, dijual di kota tersebut. Sampai ke kota berikutnya, akhirnya sampai di kota Syam, akhirnya kota ini butuh apa? Dijual sama Rasulullah. Ya, jadi akhirnya ketika dia pulang menghasilkan banyak. Yang terkadang orang bawa ke Syam, pulang-pulang lakunya cuma berapa persen. Ketika kita jualan pun sama, ketika kita berdagang. Tapi Rasulullah membawa penghasilannya berkali-kali lipat, bahkan bisa habis. Ya, jadi karena kejujuran dari Rasulullah. Ya, muamalah keuangan Rasulullah bagus, kemudian dalam safar berpergiannya bersama Maisarah bagus. Ya, sampai suatu ketika Siti Khadijah mendengarkan cerita ini. Mendengarkan cerita ini dari Maisarah, akhirnya benar. Akhirnya ini bahwasanya ini adalah memang orang al-amin yang saya dapat percaya. Keuntungan yang banyak biasanya kalau dari kita nih, kita lagi berdagang, itu punya bos kita. Misalnya dari bos kita harus ngasih 5 juta saja, tapi keuntungan kita bisa dapat 10 juta. Ya. Kita tidak nyampaikan hal itu, kemudian 5 jutanya kita ambil, 5 jutanya baru kita kasih bos kita. Tapi kalau sosok Nabi Muhammad benar-benar dikasih semuanya. Sehingga Siti Khadijah kagum, akhirnya bonus yang diberikan kepada Nabi Muhammad begitu juga banyak. Nah, jadi karena apa? Kejujuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi karena kejujuran dia dalam berdagang, dari sinilah mulai ada hati. Ya, mulai ada hati karena kejujuran sosok baiknya, akhlak mulianya Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika dia bermuamalah bagus, kemudian memang sosok yang sangat ganteng Nabi Muhammad, ya. Jadi wanita manapun pasti akan suka melihat Nabi Muhammad, ya. Jadi bahkan ya ketika dibandingkan dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad ini nurnya lebih besar lagi, kegantengannya lebih banyak lagi. Tetapi karena apa? Mungkin kalau di kisah Nabi Yusuf, ketika wanita melihat Nabi Yusuf, tangannya bisa terpotong. Tetapi kalau Nabi Muhammad, Allah tutup tuh. Ya, jadi cahaya-cahaya itu Allah tutup sehingga tetap Nabi Muhammad menampilkan ketampanannya, kegantengannya, wibawanya dan lain sebagainya, tetapi Allah tutup. Jadi wanita pun yang hadir ke hadapan Rasulullah tidak seperti dalam kisah-kisah Nabi Yusuf. Nah, jadi kalau Nabi Yusuf sengaja tabirnya dibuka semuanya sama Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, jadi Allah tampilkan cuma berapa persen. Tetapi tetap kegantengannya di atas Nabi Yusuf. Bahkan ketika cahayanya itu, ketika dalam perjalanan bersama Maisarah, ya, perjalanan bersama Maisarah diriwayatkan pula awan pun menaungi Rasulullah. Ya, jadi matahari nggak iniin Rasulullah. Jadi ketika berjalan sama Rasulullah benar-benar teduh, ya,
Jadi benar-benar di salah satu mukjizat sebelum Rasulullah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi sudah ada tanda-tandanya awan selalu mengikuti Rasulullah. Bahkan dikatakan kata guru saya pada waktu itu, kenapa ya langit itu nggak mau membuka, istilahnya tetap dalam keadaan teduh. Ya, karena antara matahari dan cahaya Rasulullah ini lebih besar daripada cahaya matahari, sehingga awan pun menutupi cahaya Rasulullah bisa nanti melebihi cahaya matahari. Dikatakan seperti itu, saking agungnya cahaya juga yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya, jadi cahaya Rasulullah juga ada, akhirnya ditutupin sehingga menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dalam perdagangan sudah bekerja sama dengan Rasulullah Siti Khadijah. Singkat cerita, pada waktu itu dia mengadukan, ya, salah satunya dengan ada yang mengatakan Nufaisah ataupun Nafisah. Dia bercerita, ya, dia bercerita bahwasanya Nufaisah ini salah satu kerabat dari Rasulullah, kerabat dari Nabi Muhammad SAW. Datang ke Khadijah, Siti Khadijah. Datang ke Siti Khadijah. Ketika Nufaisah ini hadir di setiap rumah Siti Khadijah, dia selalu menceritakan Rasulullah. Dia selalu menggambarkan sosok Rasulullah. Ya, ketika dalam dagangnya, ketika dalam bermuamalahnya, semuanya selalu diceritain. Kemudian dia pulang lagi Nufaisah, datang lagi besoknya ceritain Rasulullah lagi. Sampai akhirnya Nufaisah bingung nih, ya. Besok lagi datang ceritain Rasulullah. Kayaknya Siti Khadijah naksir ini sama Nabi Muhammad. Ya, kayaknya Siti Khadijah naksir. Akhirnya dibilang sama Nufaisah ini, apakah kamu mau saya sampaikan tentang cinta kamu, suka kamu kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah, wa mali bi Muhammad. Ya. Apa aku dibandingkan oleh sosok Nabi Muhammad, sosok yang benar-benar kalau kata Khadijah, Siti Khadijah, saya janda. Nabi Muhammad masih perjaka, ganteng juga, kemudian berwibawa juga, al-amin, dapat dipercaya. Ya, wa mali bi Muhammad. Ya. Siapa saya, sosok saya Siti Khadijah dibandingkan sosok Nabi Muhammad. Kemudian Nufaisah tetap, ya udah nanti saya sampaikan nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita langsung ditanyain kepada Rasulullah. Kemudian ketika ditanya itu juga Nabi Muhammad juga menjawab, wa mali bi Muhammad, wa mali bi Khadijah. Ya, apa sosok saya? Ya, saya cuma seorang yang yatim piatu. Kemudian saya bukan orang kaya. Saya bawahannya Siti Khadijah. Ya, saya bawahannya Siti Khadijah. Siti Khadijah orang kaya, nasabnya bagus, akhlaknya mulia. Ya, jadi juga dijawab seperti itu. Ya, siapa saya dibandingkan sosok Siti Khadijah? Jadi sama-sama merasa merendahkan dirinya dan dia tidak mengaku lebih baik dari semuanya. Jadi Siti Khadijah ketika dia suka, kemudian Nabi Muhammad juga mengatakan seperti itu. Siapa saya dibandingkan Siti Khadijah? Akhirnya singkat cerita ketika sudah seperti itu, akhirnya ada timbul rasa saling cinta. Bahkan diriwayatkan yang melamar Rasulullah ini adalah paman Rasulullah. Jadi ketika sudah saling sudah siap mau dia menikah, ya. Jadi langsung Nabi Muhammad melaporkan kepada pamannya, ya, Abu Thalib dan Hamzah. Ya, jadi ketika sudah dilaporkan ke pamannya, akhirnya dilamar, ya, meminang Siti Khadijah. Sebagian riwayat lagi bahwasanya yang meminangnya, melamarnya adalah Siti Khadijah. Ya, jadi wallahu alam, di sini memang banyak riwayat kisahnya, ada yang mengatakan bahwasanya yang melamarnya adalah memang Rasulullah bersama Abu Thalib dan Hamzah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang melamarnya, meminangnya adalah Siti Khadijah. Ya, jadi ketika waktu itu kita boleh nih, ya, misalnya ada seorang wanita tahu ada sosok laki-laki yang soleh, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, ya, boleh kita ngomong ke orang tua kita. Misalnya ada anak perempuan ngomong ke orang tua, saya suka sama si fulan, dia orangnya baik dan lain sebagainya, diceritakan akhlak baiknya, dia hafal Quran, dia alim dan lain sebagainya, tolong sampaikan. Nah, boleh.
Jadi bapaknya nanti akan menemui orang tuanya atau menemui wanita tersebut. Ya, jadi ketika itu memang prosesnya ketika Siti Khadijah adalah memang Siti Khadijah memang sebagian riwayat Siti Khadijah yang meminang Rasulullah. Nah, jadi ketika sudah melamar, Rasulullah melamar Siti Khadijah dengan mahar yang begitu tinggi. Ya, mahar yang begitu tinggi, bahkan diriwayatkan di sini isyrina bakran, ya, sekitar 20 unta, ya. Ada yang mengatakan isyrina bakratan, 20 unta betina. Ya, 20 unta betina, satu ontanya kisarannya bisa 30 juta. Ya, sapi misalnya kita lihat sapi sama kebo, ya. Kalau kita lihat harganya sekitar 20 juta, 25 bahkan 30 juta. Ya, jadi onta betina yang bagus kisaran harganya sekitar 30 juta. 30 juta 20 onta. Ya. Jadi itu berapa puluh juta, berapa ratus juta itu? 30 kali 20 sekitar 600 juta pada waktu itu. Rasulullah memberikan mahar kepada Siti Khadijah sekitar 600 juta. Ya, sekitar 600 juta. Jadi Rasulullah walaupun dia misalnya nggak kaya banget pada waktu itu, tetapi memberikan mahar yang terbaik buat istrinya. Ya, memberikan mahar yang terbaik buat istrinya semampu kita memang. Nah, jadi ada yang mengatakan memang Rasulullah di sini dia ketika bekerja menabung, kemudian ada yang mengatakan juga Rasulullah itu dibantu oleh paman-pamannya, dibantu sama paman-pamannya untuk melamar Siti Khadijah. Jadi sehingga dia itu bisa memberikan mahar yang tinggi. Ya, memberikan mahar yang tinggi sekitar tadi itu. Bahkan ada juga yang mengatakan 12 uqiyah, ya, ataupun sekitar misalnya dirupiahkan ada yang mengatakan itu 500 dirham. 500 dirham itu sekitar 50 kambing. Kalau satu kambingnya 1,5 juta, sekitar 70 juta. Nah, jadi sekitar 70 juta. Memang riwayatnya banyak. Yang jelas Rasulullah melamar Siti Khadijah dengan yang terbaik, memberikannya itu dengan memberikan mahar yang terbaik. Jadi kalau kita mampu memberikan buat anak kita nanti kalau sudah dewasa, berikanlah mahar yang terbaik buat calon istri-istrinya, ya, buat istrinya nanti. Jadi ketika uang mahar ini bisa digunakan buat kebutuhannya nanti. Jadi ketika sudah memberikan mahar yang terbaik, nantinya kalau memang bisa dikerjasamain, jadi uang ini bisa nanti akhirnya buat bisnis bersama. Ya, buat bisnis bersama, suami istri berdagang dan lain sebagainya. Memang ini hak istrinya. Tapi kalau memang istrinya sudah tidak memberikan untuk digunakan, berarti murni buat istrinya. Tetapi kalau buat bekerja sama, alhamdulillah. Ya. Jadi ketika Rasulullah memberikan mahar yang mahal, yang terbaik, kemudian Siti Khadijah termasuk wanita yang solehah, menjaga kehormatannya, kemudian dia yang berjuang kepada Rasulullah juga. Berjuang kepada Rasulullah ketika dalam keadaan sulit. Ya, jadi ketika itu Rasulullah dalam keadaan sulit ketika dakwanya, harta dari Siti Khadijah benar-benar murni buat dakwah. Ya, murni buat dakwah, buat berjuang. Ya, jadi Siti Khadijah di sini adalah wanita yang pertama kali mengucapkan beriman. Wanita yang pertama kali yang masuk Islam. Ya, bahkan diriwayatkan khairun nisa'il alamin Maryam binti Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyah imra'ah Fir'aun. Jadi ada 4 sosok manusia, 4 sosok wanita yang mulia. Ya, jadi ada Maryam binti Imran, Khadijah, kemudian Fatimah anak Rasulullah, kemudian Asiyah istri dari Fir'aun. Ini 3 sosok wanita mulia. Nah, jadi 3 sosok wanita mulia, salah satunya ada Khadijah. Dia yang beriman, dia yang membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, ya, dia ngurusin anak Siti Khadijah, benar-benar ngurusin anaknya, benar-benar capek. Jadi Rasulullah benar-benar buat berjuang, ya, buat berjuang di jalan Allah. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah, Khadijah selalu mendukung suaminya Nabi Muhammad SAW. Jadi sehingga Siti Khadijah ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan jaminan langsung masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan diriwayatkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwasanya Siti Khadijah dapat salam dari Allah, ya, dapat salam dari Allahu Rabbuna, dapat salam dari Sang Maha Kuasa. Ya, ketika dia mendapatkan salam begitu bahagianya, begitu senangnya karena dia mendapatkan salam dari yang memiliki alam semesta ini. Ya, kita bisa bangga, misalnya kita dapat salam dari orang yang kita cintai. Dapat salam dari pemimpin kita. Misalnya kita dapat salam dari seorang orang yang pemimpin yang besar, ya, presiden ataupun lain sebagainya, pemimpin yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, dia memimpin dengan baik, dia memberikan salam kepada kita, dia kenal sama kita begitu bahagianya. Begitupun kita seorang hambanya, ada yang maha paling segalanya memberikan salam kepada hambanya. Ini karena apa? Karena sosok Siti Khadijah ini benar-benar berjuang, ya. Punya anak, ya. Jadi punya anak, salah satunya ada Zainab, ya. Jadi ada 6 anaknya, Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Ya. Jadi 4 perempuan, kemudian ada laki-lakinya Abdullah, Qasim dan Ibrahim. Ya, ada 7 anaknya. Jadi Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah, ya. 6-nya dari Siti Khadijah. Jadi yang laki-lakinya semuanya meninggalnya ketika kulluhum fi sigar wa mata banuhu kulluhum fi sigharihim. Semuanya meninggal ketika masih kecil. Ya, jadi anak laki-lakinya Rasulullah meninggal ketika kecil semuanya. Tetapi kalau anak perempuannya dari mulai Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, semuanya menikah, semuanya dalam keadaan sudah masuk Islam. 4 anak Rasulullah yang perempuan, ya, fakulluhunna adroknal Islam, ya. Jadi semuanya ini masuk Islam ketika Rasulullah berjuang, ketika Rasulullah menjadi seorang rasul. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah di usia yang 25 tahun. Lagi remaja sudah fase memang sudah disunahkan untuk menikah. Sedangkan Siti Khadijah pada waktu itu berusia 40 tahun. Ya, berusia 40 tahun, walaupun ada yang mengatakan, ya, sebagian riwayat mengatakan Siti Khadijah ini menikah dengan Rasulullah di usia 28. Ya, ada yang mengatakan memang istilahnya mungkin janda muda. Ya, tetapi ketika 40 tahun, jandanya sudah sedikit lebih, berusianya lebih udah agak sepuh. Tetapi yang memang yang paling kuat Rasulullah Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah ketika di usia 40 tahun. Ya, karena apa? Ketika dia bersama dengan Rasulullah sekitar 25 tahun. Ya, jadi ketika itu giginya Siti Khadijah sudah mulai ompong. Ya, Siti Khadijah sudah mulai copot. Itu kisaran sekitar 60 tahun ke atas. Ya, makanya ketika dia sudah menikah di usia 40-an. Ya, walaupun kalau kita ketahuin dalam dunia kedokteran, ya 40 tahun itu buat beranak udah susah. Ya, kalau kita ketahuin umur 40 tahun, istri kita misalnya, ya, udah usia 40 tahun mau melahirkan pasti diomelin sama dokter. Ya, dulu ketika ibu saya mau melahirkan adik saya, kalau nggak salah usianya sekitar 40 atau 42. Dokternya sudah marahin. Ya, ini usia yang udah nggak layak untuk melahirkan. Tapi sosok Siti Khadijah di usia 40 tahun masih kuat bisa melahirkan 6 anaknya. Dirawat anak-anaknya dengan kesabarannya. Ya, dengan sabar, dengan penuh ikhlas sama Siti Khadijah. Nah, jadi ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 28. Ya, jadi katanya yang mengatakan 28 ini bahwasanya Siti Khadijah masih bisa melahirkan anak begitu banyak. Ya, jadi pendapat ini tidak usah kita berdebatkan. Paling tidak, ya, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah ini dengan wanita yang memang sudah menikah 2 kali. Ya, sudah menikah 2 kali dengan Atik, ya, Atik bin Aiz al-Makhzumi, kemudian dengan Abu Hala Nabash at-Tamimi. Ya, sama 2 laki-laki ini kemudian ditinggal meninggal semuanya. Baru menikah yang ketiga sama Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan wanita yang mulia, wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya, wanita yang mendukung Rasulullah dalam dakwahnya.
Ya, ketika Rasulullah dapat wahyu pun benar-benar didukung sama Siti Khadijah. Ya, jadi benar-benar dia tahu nih, benar-benar sayang banget sama suaminya. Jadi Allah memberikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun cinta kepada Siti Khadijah. Bahkan Siti Aisyah iri karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Ya, kadang dikit-dikit ceritanya Siti Khadijah, Aisyah iri, paling cemburu. Padahal sudah meninggal Siti Khadijah, tapi masih diungkit terus. Ya, bahkan ketika diriwayatkan itu dia itu bersedekah buat menyembelih kambing itu buat siapa? Buat keluarganya Siti Khadijah. Ya, jadi dikit-dikit Siti Khadijah, dikit-dikit ceritain Siti Khadijah. Karena apa? Emang Allah sudah memberikan rasa cinta yang pertama Rasul ini kepada Siti Khadijah. Cinta pertama biasanya cinta yang menggebu-gebu, yang benar. Ya, jadi ada yang mengatakan cinta pertama cinta yang benar-benar kuat. Jadi cinta berikutnya baru dah tuh. Cinta yang berikutnya Rasulullah memang diperintah sama Allah. Jadi Rasulullah enggak pernah berpoligami selama bersama Siti Khadijah. Ada yang mengatakan sekitar 25 tahun, 20 tahun. Ini 40 sampai 60 ataupun 40 sampai 65 tahun. Jadi Rasulullah monogami, ya, cuma sekali sama Siti Khadijah. Tetapi ketika Siti Khadijah meninggal, ya, kemudian Rasulullah baru diisra mi'rajkan, ya, dari situlah Rasulullah banyak diperintah sama Allah untuk menikahi janda tua, untuk menikahi ini demi menjaga kehormatan wanita-wanita tersebut. Nah, jadi Rasulullah ini bukan orang yang istilahnya poligami yang parah gitu. Kebanyakan orang-orang barat mengatakan seperti itu. Mengatakan untuk menjelekan sosok Nabi Muhammad, bahwasanya Rasulullah itu hypersex dan lain sebagainya. Naudzubillah, jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh barat untuk menjelekkan sosok Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah itu memang enggak pernah poligami selama sama Siti Khadijah. Tetapi dengan setelah Siti Khadijah meninggal, Rasulullah baru diperintah untuk menjaga kesucian wanita-wanita selanjutnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian sirah nabawiyah pada malam hari ini.